jualan agama bermerek mu'alaf. Artikel ini dilansir dari siword.com, ditulis oleh Daeng. Kadang saya berpikir, kenapa sih hidup ini ada banyak agama? Apakah perbedaan agama ini memang disajikan untuk saling adu debat, kemudian tampil satu orang atau golongan sebagai yang merasa paling benar dan hebat? Bukankah ini absurd lalu mengaku paling memahami makna hakikat hidup ini? Manusia itu hidup dengan persepsinya masing-masing, dan persepsi itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana orang itu berinteraksi. Jika masing-masing manusia punya persepsi, maka apakah persepsi yang satu harus menyalahkan persepsi yang lain? Dan bagaimana kalau persepsi itu saling adu argumen? Jika terus beradu, apa tidak capek dan ngalor ngidul atau debat kusir? Maka karena itulah masing-masing persepsi ini harus dibijak, tunduk pada aturan logika berpikir. Selain logika berpikir, adakah cara lain mendialogkan segala macam perbedaan persepsi itu? Karena komunikasi logika berpikir tidak terjalin dengan baik, maka tak jarang perang sering terjadi. Biasanya yang memulai perang itulah orang-orang yang tidak maksimal menggunakan logika berpikirnya. Sehingga saya setuju ketika aturan dalam Islam dikatakan tidak dibenarkan melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap musuh. Boleh membalas ketika lebih dulu diserang. Ini gentle dan sportif. Jadi bayangkanlah bagaimana jadinya hidup ini kalau tidak memaksimalkan logika berpikir, sehingga selalu perang dan perang. Bukankah dengan perang terus-menerus hanya akan menghancurkan peradaban kemanusiaan? Selain perang secara fisik dan saling berhadap-hadapan, ada juga yang dikenal dengan perang dingin, atau kini ada yang disebut dengan perang argumentasi, atau yang kita kenal juga dengan istilah perang media. Kelompok orang dengan keyakinan yang dibangga-banggakannya secara tidak langsung bisa melakukan serangan-serangan kepada keyakinan orang lain. Perang media tentu bisa melibatkan tulisan, gambar meme, dan juga konten video. Semua ini hanya tools, tapi kontennya adalah penentu kapan serangan itu dimulai. Semenjak muncul kelompok orang-orang yang mengaku paling bertauhid atau mengaku melakukan reformasi keyakinan dengan menyebutnya pemurnian Islam, perang media tak terhindarkan lagi hingga saat ini. Karena apa yang mereka sampaikan di publik sering menimbulkan kegaduhan. Namun pengaruh yang mereka tancapkan juga sangat kuat. Ada metode yang digunakan sehingga seseorang terpengaruh dan mengikuti ajarannya. Metode itu adalah propaganda dengan segala bentuknya, mulai dari playing victim, hoax, fitnah, dan paling kasar adalah membangkitkan kebencian. Semua dikemas memakai label agama. Dulu kita kenal dengan istilah bid'ah, khurafat, sesat, dan sebagainya. Tuduhan seperti ini tidaklah bijak dan bukan ciri orang-orang yang leluhur menyandang agama. Mereka terlalu cepat mengklaim orang lain berkeyakinan salah satu negatif. Sementara argumentasi yang disodorkan oleh agamawan atau para ulama yang tidak setuju tentang tuduhan itu sangat jelas dan beralasan kuat bahwa tidak semudah itu menuduh yang lain salah. Misalnya kasus ziarah kubur yang sering dituduhkan oleh kelompok propagandais itu. Hal ini sudah dijawab dengan sangat cemerlang lengkap dengan ayat-ayatnya dalam Al-Quran atau secara nakli dan akli, secara logis dan juga berdasarkan pada teks-teks suci. Namun, kelompok yang pede merasa paling bertauhid ini ternyata tak bergeming dengan uraian yang gamblang itu. Mereka sepertinya sudah menutup segala macam pendapat, sebab apa yang sudah diyakini dan dipahaminya sudah dinilai sebagai final. Nah, disinilah kerepotan yang tak bisa lagi ditolerir. Kita memang menjunjung tinggi toleransi, namun prinsip perang dalam Islam tetap berlaku dalam keadaan seperti ini kan? Artinya kewujudan provokasi itu harus dilawan. Contoh yang harus dikonter adalah soal cocok lagi. Seorang yang bernama Zainal Abidin LC soal lagu Balonku Ada 5 itu adalah sebenarnya cara dia melakukan upaya membangkitkan kebencian agar tuduhan kepada masifnya kristenisasi itu dipercaya, sehingga jika terjadi adu banci maka akan bentrok. Ini sangat bahaya.
Provokator model seperti ini bisa ada di mana saja, baik itu mengaku sebagai Islam maupun Kristen. Agar hidup berbangsa dan bernegara tetap rukun, maka akal sehat setiap umat harus tetap berjalan agar bisa menganalisa cara-cara atau upaya provokasi itu sehingga tidak terjebak. Misalnya juga pernyataan Stephen Indra Wibowo yang sudah dipanggil Ustadz oleh kalangannya. Orang ini mengaku ditawarin uang 100M untuk kembali ke Kristen. Bagi orang-orang yang tidak berpikir lebih dalam, menganggap orang Kristen itu jahat karena melakukan penyogokan. Karena Stephen ini mu'alaf, maka itu bisa digunakan sebagai jualannya. Padahal kalimat itu adalah upaya membenturkan antara Islam dan Kristen. Orang Islam akan menganggap ada upaya kristenisasi yang dipaksakan, dan bagi orang Kristen, orang Islam ini terus melakukan penyerangan kepada orang keyakinan mereka. Belum tentu tawaran itu ada, bisa jadi itu adalah karangannya sendiri agar kondisi kemu'alafannya masih tetap laku. Hal ini sama juga beberapa orang yang begitu pede dan memamerkan kemu'alafannya. Misalnya Ayana Moon yang membuat buku tentang perjalanannya masuk Islam lalu ketemu Somad. Ini membangkitkan brand dirinya. Bukankah ini juga jualan bermerek mu'alaf? Masih ingat bagaimana Irene Handono yang mengaku sebagai biarawati tapi ternyata diragukan semua apa yang ditulis di dalam bukunya? Itulah perang media yang kadang kita tidak menyadarinya, karena kebanyakan umat terlalu bangga ketika ada orang beragama lain masuk Islam, sementara marah ketika ada yang keluar dari Islam. Padahal urusan keyakinan kelak ditanggung masing-masing, bukan seberapa besar mendapatkan dukungan di dunia ketika masuk Islam atau keluar dari Islam, atau sebaliknya. Jualan agama memang sudah terbukti laris manis. Pada Pilkada 2017 itu sudah sangat jelas, dan kini merek mu'alaf pun masih sangat digemari. Karena permainan sandiwara itu pun mendatangkan empati dan juga ada tetesan air mata ala sinetron karena merasa telah berjuang dengan gigih menjadi mu'alaf. Teringat pernyataan yang paling fenomenal, yaitu jika ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah segala kebatilan dengan kemasan agama. Maka mereka mu'alaf ini masih laris manis. Pemirsa lebay masih perhatian meskipun dirinya sendiri berantakan. Itulah kepalsuan. Well, salam Indonesia 1.